di channel ini. Terima kasih. Silakan like, komen, dan subscribe-nya. Menikmati udara segar di belakang rumah. Segar sekali udaranya, kebetulan ini cerah. Dapat dilihat di sini bahwa belakangnya jalan. Di sini di belakangnya jalan, dan itu belakang rumah kita. Nah, ini segar. Kali ini kita cerita apa ya? Cerita orang sombong yang kiranya dia mengira tidak bisa jatuh, ternyata bisa. Itu terjadi, dan ini kisah nyata lagi ya. Kita akan bercerita lagi kisah nyata. Ada seorang yang bernama Janah namanya. Si Janah ini dia itu pergi merantau ya. Itulah kalau kebiasaan dari orang Padang, kan suka merantau kemana-mana, kemudian sukses di rantau. Tahu nggak, waktu itu dia dirantau itu pada tahun-tahun sebelum tahun 2000-an itu, dia itu dirantau jadi pengusaha ini mobil bus. Mungkin ada yang kenal bus yang itu trayeknya dari Padang ke Jakarta bolak-balik, mengenal pesawat terbang gitu kan. Pesawat terbang begitu populer, maka orang menggunakan jasa angkutan bus tersebut. Sebagai pengusaha itu sudah punya bus sebanyak 20 buah. Nah, ini benar, ternyata sebanyak 20 buah si Janah ini. Jadi dia pengusaha yang memang udah kaya raya gitu kan, kaya raya sekali. Siapapun yang datang dari Jakarta tahu itu bahwa dia itu memiliki bus sebanyak 20 buah. Jadi kalau ada saudara-saudaranya datang, itu biasanya minta bantuan sama dia, bantuan uang, bantuan apa aja, minta bantuan sama si Janah, dikasih sih. Jadi orang minta bantuan, mungkin duit lah, segala macam, namanya aja pengusaha ya, pasti orang mohon bantuan, dikasih sih. Tapi dia itu sebelum ngasihnya tuh dia menyombongkan diri dulu. Dia bilang ini saya peroleh banyak duit begini bukan mudah, saya cari dengan usaha, dengan kerja keras. Ya kalau pengen nggak banyak uang, kerja keras dong kayak saya gitu, dia bilang kan. Tapi tetap dikasih, selalu gitu. Setiap siapa aja yang datang, lalu siapa yang minta bantuan, selalu dia bilang gitu. Dan selalu dia malah, nah itu kenapa orang kampung selalu kayak gitu, miskin, kapan maju, kata dia kan, kapan maju, miskin, terbelakang seumur hidup, selalu itu dikatakan. Jadi dalam hal ini meskipun mereka dikasih bantuan, tapi mereka tetap diapakan apa namanya, jadi kita lanjutin ya cerita si Janah yang punya mobil lebih dari 10 mobil bus ANS itu nyata loh, memang dia udah mendekati 20 busnya, hampir tiap tahun dia beli bus gitu. Dan kebetulan itu bus itu waktu itu jaya banget, memang dicari lah gitu ya, sedang jayanya. Jadi dia memang luar biasa kaya raya. Dan kalau kita lihat secara nyata begitu, tanpa kalau kita tidak beriman kepada Yang Maha Kuasa, tentu kita berpikir ini orang tidak mungkin akan jatuh miskin, karena kekayaan aja melimpah, 7 turunan takkan habis gitu kan. Bayangin dari satu mobil itu aja berapa dia dapat setoran per harinya, kemudian dikalikan 20, kemudian itu masuk tiap hari, dan
lagi jaya-jayanya gitu kan. Ternyata setelah beberapa waktu kemudian kita mendengar Janah mau pulang kampung katanya. Pulang kampung, jadi mungkin semua orang terheran-heran kok mau dia pulang kampung padahal usahanya banyak di situ. Dan ternyata mobil itu satu persatu terjual. Entah apalah sebabnya, entah karena penyakit, karena salah pengelolaan, atau apa. Dan kita nggak tahu apa sebabnya, sehingga dia akhirnya satu persatu mobil itu habis. Sehingga sampai rumah tempat tinggalnya pun dijual di tempat dia berusaha itu. Akhirnya pulang kampung karena mau menempati rumah yang ada di kampung. Ya, begitulah kondisinya si Janah yang jatuh miskin, meskipun kaya raya, harta tidak habis 7 turunan, ternyata bisa juga jadi orang miskin. Jadi intinya gimana di sini, teman-teman semua, apapun kita, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita saat ini, syukuri saja dan selalulah berbuat baik kepada orang lain. Tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu, kalau mau bantu ya bantu, tapi jangan sampai kita membantu orang lain merasa terhina gitu kan. Seperti perkataan si Janah tadi itu, dia mengatakan bahwa lu mau kaya seperti aku maka harus kerja keras dong gitu kan. Ya, orang udah kerja keras, kadang-kadang memang nasib atau keberuntungan itu belum ada di pihak dia. Jadi kita tidak perlu menyatakan seperti itu, kalau mau bantu aja gitu kan. Itulah teman-teman semua, jadi pelajaran bagi kita semua bahwa semua ini bisa saja terjadi karena ya yang Maha Kuasa tentu lebih tahu bagaimana mengatur kehidupan kita untuk lebih baik. Apakah kita mau jadi kaya atau jadi miskin, itu bagi yang Maha Kuasa tidak sulit. Contoh saja kita melihat terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang merenggut beberapa harta manusia, kekayaan manusia, seperti di Palu misalnya, seperti waktu tsunami itu kan habis kekayaan yang dimiliki. Jadi tidak sulit bagi yang Maha Kuasa untuk mengambilnya. Jangankan harta, nyawa kita pun dengan mudah yang Maha Kuasa bisa mengambilnya. Jadi teman-teman semua, semoga tidak menjadi orang yang sombong.